Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi rutinitas kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta doa terbaik kita untuk seluruh keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil oleh Allah. Semoga mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa istiqomah berada di hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan berbicara tentang al-munkarat. Jadi munkarat itu kalau secara bahasa itu adalah sesuatu yang mengingkari, atau dalam bahasa Indonesia mungkar itu sesuatu yang diingkari, ditinggalkan, sehingga munkarat itu berdampak terhadap penjauhan. Ada jarak yang dibuat oleh seseorang terhadap apa yang sedang dia lakukan, sehingga jarak tersebut, perilaku dari orang tersebut dikategorikan sebagai mungkar. Jadi mungkar di sini adalah perbuatan pengingkaran terhadap kebenaran atau hal yang sudah baik, yang disepakati dan memang tertulis di dalam syariat. Bahkan di dalam masjid sekalipun yang notabene itu adalah rumah ibadah, di mana kita menjariahkan benda wakaf di dalam masjid atau berdiam di dalam masjid itu mendapatkan nilai pahala, itu tidak lepas dari beberapa hal-hal yang sifatnya itu mungkar. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam masjid itu bisa terjadi dan tidak menutup kemungkinan itu ada, karena kemungkaran itu tidak memandang terhadap tempat, situasi, dan kondisi, tapi memang hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu imtihan. Imtihan itu atau imtihan itu adalah ujian untuk kualifikasi, dari hamba Allah ketika dihadapkan dengan perkara yang mungkar. Apakah yang bersangkutan itu nanti akan lanjut atau meninggalkannya? Nah, itu namanya imtihan. Sebelum lebih jauh, a'nal munkarat tanqasimu ilal makruha wa mahdurat. Hal-hal yang sifatnya mungkar, bapak-bapak ini yang Jumatan pasti ketika khotib selesai dari khutbah kedua sering mendengar kata-kata gini: innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu kutipan dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, wa yanha, dan melarang, anil munkar, perbuatan yang munkar. Fahsya itu keji, perbuatan yang munkar tapi lebih menjijikkan.
Contoh perbuatan fahsya itu adalah perzinahan. Zina itu hal yang dilarang dan kalau dilakukan itu menjijikkan, bukan cuma dosa tapi juga jijik gitu. Nah, fahsya kemudian walbaghi itu lacot di sini hal-hal yang sifatnya hubungannya dengan hati. Jadi mungkar di sini pengingkaran terhadap ketentuan syariat, pengingkaran terhadap norma yang diatur di dalam masyarakat yang secara prinsip itu sama dengan nilai-nilai keagamaan, itu juga dikatakan mungkar. Oh, nih hari Rabu disepakati RT 13 mengadakan ronda malam, wayahe RT 12 misalkan. Itu tidak ada dalam syariat, itu tidak ada, tapi syariat mengakomodir bahwa keputusan hasil musyawarah itu harus disepakati karena musyawarah mufakat. Nah, sehingga kealpaan salah satu warga RT 12 pada malam Rabu tidak menjaga pos kamling itu berarti mungkar, perbuatan mungkar. Atau dalam sholat ada yang melaksanakan sholat dan mengabaikan syarat rukunnya, itu juga dikatakan perbuatan mungkar. Jadi mungkar itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu perlu dijelaskan bahwa annal mungkarat tangqasimu ilal makruhat wa mahdurat. Jadi mungkarat itu hal-hal yang ala perbuatan mungkar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yang makruhah, lebih baik dihindari. Kemudian yang mahdurat, kalau bisa seupaya mungkin, maksimal mungkin jangan dilakukan. Jadi ada dua level, ada yang sifatnya medium, sedang, kemudian ada yang sifatnya mutlak. Yang medium ini perbuatan mungkar yang bisa ditolerir. Artinya misalkan contoh begini, nah, ada orang masuk masjid ternyata kakinya najis. Bagi orang yang tahu ada orang masuk masjid dalam keadaan najis, maka bagi yang tahu dia berkewajiban menghilangkan kemungkaran semacam ini, untuk menghilangkan kemungkaran berupa kaki najis yang masuk ke dalam masjid. Itu namanya makruhat. Kemudian yang mahdurat itu pelanggaran berat yang sifatnya sangat-sangat destruktif sekali, sehingga pelanggaran berat ini harus ada pencegahan sebelumnya. Contoh perbuatan yang memang secara norma itu melanggar, secara syariat melanggar, merampok, membunuh, mencuri, menipu, itu pelanggaran berat semua. Nah, itu namanya juga mungkar. Kita tidak boleh abai. Contoh, agama sepakat bahwa minuman keras itu haram, itu sudah sepakat semuanya secara Islam. Minuman keras itu haram. Oh, titik, no debat. Apakah ketika ada orang yang minum minuman keras dia berlaku mungkar, kita tindak tegas begitu? Belum. Nah, ini ranahnya adalah ranah pendekatan. Kita harus meyakini perbuatan fulan tersebut itu perbuatan yang mungkar, melanggar syariat. Tapi penindakan yang kita lakukan harus bertahap. Jangan langsung ada orang, konteksnya ini di Indonesia atau lebih tepatnya di Jawa ya, di sinilah di lingkungan kita lah ya. Kita lihat ada orang sedang mabuk-mabukan, langsung kita samperin, botolnya kita pecahin ke kepalanya, ya kita yang kena nanti ya. Nah, jadi perbuatan mungkar itu secara hukum kita sebagai orang mukmin harus meyakini ini salah, ini benar. Oh, perbuatan ini salah, oh, perbuatan ini benar. Walaupun orang yang melakukan kita kenal, kita tahu. Nah, tapi secara tindakan, agama mengatur annal man'u minhu mustahabun. Kalau kemungkaran itu sifatnya ringan, pencegahan baik secara tindakan, ucapan itu memang disunahkan. Kalau kita bisa, adalah arti kalau bisa kita lakukan.
kita lihat ada anjing misalkan atau babi yang disepakati najis masuk ke dalam masjid milik orang, karena kita mampu untuk mengusirnya, maka kita diwajibkan untuk mengusirnya karena kita bisa. Tapi kalau ada orang bersenjata tajam, dia sedang mabuk, pikirannya sudah kacau, masuk ke dalam masjid, untuk menghalaunya kita pikir dua kali, jangan-jangan kita yang kena bacok nanti. Nah, itu adalah SOP penanganan hal-hal yang sifatnya mungkarat. Tapi secara hukum kita harus sepakat bahwa perbuatan-perbuatan mungkar itu dilarang, itu harus sepakat ya. Adapun penindaklanjutannya, nah itu nanti apakah dilaporkan kepada pihak berwajib, kalau mungkin lingkungan itu Pak RT atau Hansip misalnya Pak Sigit, nah pelanggaran misalkan, laporkan keamanan, saya Pak keamanannya Pak Sigit, Pak ini Sigit ya wedi misalnya, wes lah delik karung misalkan gitu. Wa idza kunna munkarun mahdurun fanazidu bihil mahdur wa yakunu as-sukutu alaihi ma'al qudrati mahdurun. Kalau perbuatan pelanggaran ini fase atau tingkatannya itu sudah tinggi, ada perampokan kita mau menghentikannya, ternyata mereka bersenjata tajam lengkap berkelompok, kita seorang diri modal nekat menghentikan perampokan yang terjadi, bisa-bisa nyawa kita yang melayang. Nah, ini batasan untuk nahi mungkarnya itu dibatasi dengan kemampuan. Tapi tetap ada nahi mungkar. Apa nahi mungkarnya? Kita menganggap perbuatan itu dilarang, tapi kita tidak punya daya dan upaya untuk menghentikannya. Minimal kita teriaklah, atau perbuatan yang bisa kita lakukan terhadap perbuatan mungkar tersebut. Jadi SOP-nya itu ada. Jadi jangan lihat, oh ini mungkar diberantas, ini mungkar diberangus dan lain sebagainya. Tidak semudah itu. Jadi ada tahapannya. Ingat, Khomer itu diharamkan 5 atau 10 tahun setelah Nabi hijrah di Madinah. Ada ayat yang mengharamkan Khomer. Sebelumnya, sahabat Nabi ketika sholat itu ada yang geremeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu. Enggak selesai. Bukan karena enggak apa, tapi ada pengaruh alkohol. Pada masa itu khamr belum diharamkan. Pengharaman khamr atau minuman keras itu tidak berlangsung langsung ketok palu, enggak. Bertahap. Nah, itu digunakan oleh ulama untuk tindakan pencegahan ketika terjadi sesuatu yang mungkar. Jenengan mirsani tanggini berbuat yang tidak baik, ucapan, perbuatan dan lain semacam. Umpama tak seneni wonge miso, umpama tak omongi api-api wonge grundel, umpama tak gepuk wong yo mateni, kangelan kan nggih. Nah, ada tahapan. Makanya wanahyi anil munkari itu memiliki tahapan masing-masing. Kalau tidak bisa dengan ucapan, ya dengan, kalau tidak bisa dengan perbuatan, kita dengan ucapan. Tidak bisa dengan ucapan, minimal dalam hati kita meyakini perbuatan fulan tersebut itu dilarang. Fama yasyadu kasiron fil masjid. Nah, ada beberapa perbuatan mungkar yang bisa Bapak Ibu minimalisir atau memperingatkan kepada orang yang berada di masjid. Nah, ini karena ruang lingkupnya atau konteksnya kita sekarang berada di masjid. Kalau kemungkaran yang ada di gang, perumahan, di sawah, di pasar, itu konteksnya beda-beda, tapi pelanggarannya sama. Baik pelanggaran syariat maupun pelanggaran kesepakatan atau norma. Okay? Nah, sekarang kita bahas masjid dulu karena ini yang lebih dekat dengan kita. Dan sekarang kita berada di dalam masjid. Famal munkaru fil masjidi isa'atus sholati bitarkil tuma'ninah fir ruku' was sujud wa huwa munkarun. Perbuatan-perbuatan munkar
yang Bapak Ibu bisa saksikan di dalam masjid itu adalah perbuatan sholat yang tidak memenuhi standar dan kriterianya. Sing sholatnya kecepatan, mosok sholat isya 30 detik. Ini mau coba we. Isya lo 30 detik selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada tumaninanya sama sekali. Bot. Ya. Itu mungkar. Karena tidak ada tumaninanya. Nah, kita orang yang berkepelan, yang punya kemampuan, kapasitas untuk menegurnya, boleh. Dan itu malah wajib karena perbuatan mungkar di dalam masjid yang bisa kita lakukan yaitu untuk pencegahan hal semacam itu. Ruku'e gur menclek, sujudé gur ngene, pokoke salat isya wiritan ba'diyah qabliyah 30 detik beres selesai. Lebih cepat dari Formula One. Nah, itu perbuatan mungkar juga itu. Atau wa man ru'iya musian fi sholati fasakata alaihi fahuwa syarik. Kalau ada orang beribadah di dalam masjid, SOP-nya salah, kok panjenengan mendel, berarti kecipratan salah ya, karena panjenengan punya pengetahuan. Yo arep ngomongi wong yo iso, sopnya dilurusin dong gitu. Bisa. Di depan masih kosong, monggo majuriin bisa. Tapi kok mendel mawon, dan itu berarti persekongkolan yang terstruktur nih. Persekongkolan nih. Sopnya di depan masih kosong, tolong dirapikan dong. Itu bukan kewajiban imam saja di depan sufuf aku mbok. Nah, itu termasuk perbuatan mungkar. Tapi biasa nih yang ditegur gede. Halah sok iya suwe. Biasanya dijawab taruh koncone ngoten biasa. Tapi nggih resiko memang resiko ngoten lho. Nah, makanya komunikasikan dengan sebaik-baik mungkin ngoten. Nek teng pondok biasanya nek wonten sing sope kosong malah boten diomongi. Cinten wingking langsung dipancal pokoknya. Maju ora langsung dipancal nang ngarep ngoten niku. Biasane nek teng pondok ngoten niku. Kadang karo sing sepat gulune ditarik, nang ngarep pengen unta mondoke sapi, kok telek sapi nang mburi ya. Biasane ngoten biasa. Ya itu guyon gitu. Tapi nggih bener nih. Yang kedua, termasuk perbuatan mungkar yang kita bisa temui di dalam masjid, qiraatul Quran malhunah. Yang ngaji ngawur. Ngawur ini pun ilmu kedokteran wonten ilmune, peternakan nggih wonten. Nggih napa mboten? Persalinan lho wonten. Jahit penjahit pemasak niku wonten. Napa malih maca Quran langkung wonten. Ngaji tuabrak, waya dawa dindekne, waya ndek ndak didawakne, waya tasdid dilurus-lurusne, waya mandek dituabrak. Niku secara bacaan mboten pas. Dan ini perbuatan mungkar niku. Kita yang mendengarkannya wajib menegur kalau bisa. Tapi kula umpane kok isin. Misalkan Pak Pul ngaos masjid salah, kula tegur nggih kula isin. Nek wong sepuh kok kan. Tapi memang SOP-nya nggih harus semacam itu. Jangan merasa kita lebih tua, kemudian kita senior, apa yang kita lakukan benar semua, belum tentu. Itu juga perbuatan bukan. Milo nek jenengan kapaman, nah, langkung saya niku sareng-sareng. Nek piyambakan niku kan nggih boten ngertos salah apa mboten kan. Nek sareng-sareng kan mungkin wonten sing ngelingaken, ngemutaken, nambeli dateng bacaan sing klintu kan ngoten. Nah, niku termasuk meminimalisir kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Kemudian yang ketiga, nah niki datang sing sering kula sumerepi tarsilul muadzin fil adan wa taqwiluhum bimaddi kalimatihi. Nyun sewu datang bahri nggih. Niku nek adan sinten mawon khususe muadzin ampun sampai punjul kesuwen. Kesel arep ngenteni adan niku. Nah niku memang wong salat sing wajib mawon boten pareng kesuwen nek jamaah, napa maneh adan. Ki umpami kula adan sampai 2 menit, 4 menit lah adan. Salah suarane ra penak, adan kesuwen sing ngenteni kapan marini adan ngarep tak setel salone kesuwen adan. Lah ngoten niku lho. Termasuk perbuatan mungkar niku
ndawak nih adan. Kedawan itu buatan saya. Milo ten pondok niku, ten Lirboyo, ten pondok kalau biasanya nih muadzin 5 waktu niku dibatasi. Tidak boleh lebih dari 3 menit atau pinten ngoten. Harus pendek-pendek. Tidak boleh lebih dari itu. Karena aktivitas kan tiang adzan itu sunnah muakkad, bahkan ada yang wajib mengatakan untuk dijawab. Nek jenengan wonten tiang adzan boten disemauri niku mengakibatkan gampang suul khotimah. Dan niku wonten hadise lho niku. Wonten tiang adzan jenengan panggah salonan, panggah ngeten, panggah jagongan, boten dijawabi. Niku marai cepet suul khotimah virusnya. Lah milo aktivitas apapun ketika adzan dia mendel mawon nih jawab. Lah kok sing adzan gak penak, suwi bisa. Yo sing ngenteni gremeng to. Suwi men sing adzan gak penak bisa. Nah milo secara ideal mawon jangan lama-lama. Nggih 2 menit, 3 menit ngoten. Sing suarane banter nek dawa mboten usah kedawan tuh kedawan kecekluk pisan piye. Allah, jangan lucu. Allah, wah kan lucu malah. Mergo napase gak dhuwur. Nah, standar emang kula kinten ten mriki bahri upami adzan niku pun standar nih. Tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat. Nek kecepatan nggih malah tadi adzan niku kuburan jenengane. Allahu Akbar kecepatan. Salah lurus suarane gede cepet adzane kuburan nih. Niku nggih. Sing terakhir boten. Satu sebelum terakhir. Kalamul qisas wal wa'dil ladzina yamzahuna bi kalamihim. Jenengan boten napa-napa. Kumpul ten masjid jagongan guyon boten napa-napa. Tapi nek kenemenen sampai ngelokne, sampai ngelarani ati, sampai ngerasane sing ra jelas-jelas, itu termasuk kemungkaran yang ada di dalam masjid. Mila umpami kula kempal ten mriki sinten mawon, Pak Jainan, Pak Arif, sinten mawon sing kempal, oyah jagongan wonten Pak Sigit. Nek pun wangsul piyambak-piyambak istighfar. Mbok menawa mau pas ngrasani, mbok menawa mang pas ngelokne sapa ngoten. Umpama bubar ke majelis entuk sepuro ke Gusti Allah ngoten lho. Niku nek gak jagongan, gak kumpul, masjid sumbungan ngoten. Medeni malah. Nah, sing terakhir niku biasane duhulul majanibin wasibyan wasukar. Kemungkaran yang berikutnya yang bisa kita halau, masjid dibuat mainan, duko tiang sing stres, duko lari alit. Mila wonten peringatan anaknya dijaga sendiri-sendiri. Tapi ampun dilarang. Anak kecil tuh jangan dilarang ke masjid. Cah cilik jenengan larang pengeng ten masjid. Ora tau sapa masjid, basa wis tuwek sabone sing ra genah, basa sabone ra genah, jenengan gremeng bocah ra tau sapa masjid. Lah kecilik diseneni arep sapa masjid. Umpat rae cah cilik ya guyon, tapi nggih dikondisikan. Umpami kon guyon nang mburi wae, ten misalkan. Ampun ten ngajem mriki ya ngoten. Yoga kula nggih ngoten usia 3 tahun masyaallah. Nanti kula ngimami nih, mik dicekel wiritan lare. Wong. Ngoten-ngoten kula teken kontrak kare lare ini, maklum lare ini. Pokoke nek Buya, kula nek nimbali Buya salat Abdurrahman boten bareng ten depan, mainan beduk saja di belakang. Niku pun teken kontrak. Kita sebagai orang tua satu sisi harus mengenalkan masjid, satu sisi menjaga kondusivitas dari jamaah yang lain. Jadi kita bisa menjaga bagaimana supaya nggih lare niku kenal teng masjid tapi tidak mengganggu terhadap jamaah. Ini langsung diusir dengan gubrai engko sobone terus dalan masa wis tuwek gremeng cah nom saiki ra tau sobo masjid yo. Lebihan cilikane diusir gak tau ke masjid ya. Nah niku termasuk bagaimana cara dan tips supaya hal-hal yang tidak patut itu tidak ada di dalam masjid. Yang paling penting, yang terakhir niki, hal-hal yang sifatnya wakaf, maliyah harta benda itu tolong dijaga dengan benar-benar dan dengan baik-baik, dialokasikan sesuai dengan kemaslahatan masjid.
Kemaslahatan masjid itu umum. Karena umum banyak sekali, tergantung kesepakatan dari pengurus masjid dengan masyarakat sekitar. Itu termasuk kemaslahatan. Itu tadi beberapa hal-hal yang sifatnya kemungkaran yang bisa kita netralisir, yang bisa kita minimalisir, yang ada di dalam masjid yang sering kita masukin di saat-saat sholat wajib maupun saat-saat tertentu. Dan semoga Bapak Ibu, karena berawal dari masjid, kita diteguhkan untuk istiqomah tidak melanggar perintah Allah di luar masjid, sehingga menjadi orang baik di lingkungan masyarakat, tempat kerja, dan khususnya menjadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang saya hormati, kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, kami secara pribadi mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.